Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahdanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyam ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ukhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, kata Allah, lailatas syami, di malam-malam bulan Ramadan. Apa yang dihalalkan? Ar-rafas, yaitu melakukan percampuran ya, bahasa halusnya percampuran, bahasa kasarnya janganlah ya, bahasa standarnya HS, bahasa kerennya itu. Nah, ini aman nggak bicara ini ayat orang-orang dewasa ya. Bapak-bapak yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah aman. Yang kakak-kakak ini tolong dikondisikan pikirannya supaya tidak terlalu jauh ya. Ukhilla lakum lailatas syami rafas, dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan itu menggauli istrinya, atau bahasa fikihnya jima. Bimana alibdo ila nisaikum, kepada istri-istrinya ya. Nisa di sini artinya istri, bukan perempuan-perempuannya. Nanti kalau perempuan-perempuannya kacau nanti ya, bukan ya. Jadi ayat-ayat Quran kadang-kadang menyebutkan itu nisa. Nisa itu kan jamak. Ya karena dulu itu rata-rata orang itu istrinya banyak ya Pak. Terus jangan kok nisa, saya kan cuma satu. Ya satu ya sudahlah, kira-kira begitu. Nisa itu maksudnya dikatakan besarnya termasuk yang kecil gitu ya. Bil jima nazala naskon lima kana fi sodril Islam, ini menasah ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi sebelum ayat ini turun, dulu itu dilarang menjima istrinya di malam bulan Ramadan. Jadi dulu puasa itu adalah dari Isya sampai maghrib dulu ya Pak ya. Pertama perintah puasa itu adalah dari Isya sampai maghrib. Jadi orang hanya dibolehkan makan dan minum itu sampai Isya. Setelah sholat Isya maka harus kembali puasa. Barang siapa ketiduran setelah maghrib dan belum makan, maka bangun tidur tidak boleh makan sampai maghrib berikutnya. Ya akhirnya sahabat Nabi ini juga manusia, maka kemudian 1 bulan itu tidak kuat, apalagi orang Arab yang setiap hari hampir makan daging kambing misalnya begitu ya Pak. Kira-kira begitu. Anda bisa dibayangkan lah, orang Arab yang kebutuhan biologisnya mungkin lebih tinggi daripada orang non Arab. Tapi enggak juga sih, setiap orang mesti ada yang beda-beda ya. Setiap negara itu, saya kira setiap orang-orang di negara itu beda-beda ya kebutuhannya. Ada yang butuhnya sehari 5 kali, sehari 4 kali, sehari 2 kali, sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Itu kebutuhan tidak sama. Makanya jangan disamakan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain, bisa jadi berbeda-beda. Makanya kebutuhan-kebutuhan itu sebagian sahabat akhirnya itu tidak kuat Pak ya. Makanya kemudian terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi itu aliasnya apa? Artinya sudah dilarang untuk tidak menjima istrinya di malam bulan Ramadan, tetapi karena nggak kuat ya terjadilah. Akhirnya setelah terjadi laporlah kepada Rasul, lalu turunlah ayat ini.
Jadi fi sadril Islam min tahrimihi wa tahrimil akal wa syurb badal isya ya. Dulu itu setelah isya pokoknya nggak boleh apa-apa, termasuk menjima istrinya. Atau kalau memungkinkan, kalau terpaksa banget misalkan, itu masih bisa dulu itu setelah maghrib sampai isya. Bapak Ibu bisa bayangkan setelah maghrib sampai isya itu cuman waktunya 1 jam buat makan, sholat. Mana sempat Pak, kira-kira begitu ya, ngopi ya. Tapi ya kalau yang nyempet-nyempetin sempat juga, tapi kan ya ndak pas waktunya, masih banyak orang ngajak ngobrol gitu kan, ya agak susah lah kira-kira, kecuali rumahnya di hutan sendirian ya bebas lah misalnya ya. Kalau rumahnya banyak orangnya ya tentu ya susah lah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perumpamaannya adalah istri-istri itu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Jadi Allah kalau menggambarkan kiasnya itu begitu, suami istri itu seperti pakaian. Jadi ibarat kata kalau suami tidak melakukan hubungan dengan istrinya itu seperti orang nggak pakai baju, kedinginan Pak. Nah, makanya kalau orang punya istri itu hangat Pak, karena seperti orang pakai baju. Yang belum beristri segera ya. Yang masih kedinginan. Ini gambarannya ya, maksudnya ya. Makanya yang belum punya suami juga segera, nggak usah susah-susah cari baju yang pas, nggak kegedean, nggak kekecilan. Karena istri dan suami itu ibarat baju, kegedean nggak pas, kekecilan nggak enak. Cari yang pas. Kalau kegedean kecilin bisa. Kalau ngecilin bisa ya. Kalau gedein itu otomatis sih, bapak-bapak itu gede sendiri otomatis kalau sudah nikah ya. Termasuk ibu-ibunya sama ya. Ya. Jadi katanya kalau cocok itu sama-sama jadi gede nanti setelah ini ya. Gede badannya ya kalau kinayatan an apa ta'aqamu huma awil ikhtiyaj kullamin huma ila sahibi. Karena apa? Setiap orang itu butuh partner dalam hidup, itu butuh partner. Makanya memang laki-laki itu diciptakan untuk berpartner dengan perempuan, dan perempuan diciptakan untuk berpartner dengan laki-laki. Ibarat orang seperti kebutuhan terhadap pasangan itu seperti manusia berkebutuhan kepada pakaian. Jadi pakaian itu makanya menghangatkan kalau saat dingin dan mendinginkan di saat panas. Jadi sebenarnya tugasnya seperti itu. Jadi kalau suami istri memang harus mengikuti polanya Quran itu, yaitu apa? Menjadi pakaian. Kalau kepanasan, pakaian itu bisa mengurangi panasnya. Tapi kalau kedinginan, pakaian itu bisa mengurangi dinginnya. Jangan kebalik Bapak Ibu. Jangan kayak pakaian yang tidak pas. Waktu dingin ditambah dingin, waktu panas ditambah panas. Itu pakaian yang tidak cocok. Alimallahu anakum kuntum tahtanuna. Allah tahu bahwa sesungguhnya kalian itu khianat terhadap diri sendiri. Artinya gini, kamu itu nggak bakal kuat kok. Allah tahu, karena settingannya manusia itu disetting memang nggak bisa kuat bertahan lama, apalagi yang sudah menikah. Makanya Bapak Ibu kalau sudah menikah itu beda dengan orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah itu tahan Pak, asalkan nggak pikirannya aneh-aneh akan tahan. Setahun juga santai-santai saja, misalnya begitu. Tapi kalau orang yang sudah menikah, ini frekuensinya beda Pak. Makanya Bapak Ibu yang sudah menikah itu memang harus dijaga apa istilahnya ya, kebutuhan biologis suaminya. Karena laki-laki itu kebutuhannya lebih besar daripada perempuan. Normalnya normal kata dokter itu seminggu 7 kali. Normalnya normal, standar lah ya Bapak Ibu ya, normal itu. Tapi ada yang kebutuhannya lebih tadi Pak. Ada orang yang sehari itu 2 kali, ada pagi sama sore misalnya. Ada yang sehari 4 kali 5 kali. Pengantin baru enggak apa-apa misalnya. Pengantin baru biasanya 4, 5, ada yang 10, ya terserah ya. Yang penting jaga stamina, jangan sampai lumpuh nanti kan bahaya ya. Ya, kalau kehabisan lumpuh Pak. Bapak nggak usah praktek, lihat ayam yang kehabisan itu lumpuh. Ya, dulu ada video ayam yang 1 jago dimasukin kandang betina berapa itu, mati Pak.
jadi nggak kehabisan energi karena itu darah Pak ya, jadi darah putih kira-kira begitu. Nah Allah tahu ya, jadi di sini sebenarnya Allah juga tahu. Jadi gini, kalau kita lihat cara Allah memberikan target itu, pertama dikasih target yang ekstrim dulu. Nanti kalau nggak kuat, ya aku udah tahu memang settingannya kamu nggak bakal kuat nahan itu kecuali beberapa orang. Akhirnya kemudian waktunya diubah apa? Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum ya bil jima' lailatas yam wa qadalak li Umar wa ghairihi wa tadaru ilan nabi. Ini orang-orang yang pertama nggak kuat itu di sini ya, dalam tafsir ini dikatakan adalah Umar ya. Makanya orang itu kalau jago jago gelut Pak, kebutuhannya tinggi. Kalau badannya seger kuat, harusnya kebutuhannya tinggi. Makanya harusnya istrinya siap sedia. Kalau nggak siap sedia ya minta temen. Minta temen ya. Makanya kalau orang Arab dulu ya mungkin begitulah ya. Nggak tahu ya. Kemudian fataba alaikum. Jadi Allah sebenarnya sudah tahu, karena sudah tahu ya, fataba alaikum, Allah sudah memaafkan qabla taubatikum. Sebelum Umar itu meminta maaf kepada Rasul, Allah sebenarnya sudah memberikan maaf ya. Wa afa ankum fal ana basyiruhunna ya. Wa afa ankum, dan memaafkan dari kalian. Fal ana, maka sekarang ukhila lakum, setelah dihalalkan bagi kalian, basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum ya. Lalu ya gaulilah istri-istri kalian di malam-malam bulan Ramadan. Jadi sebenarnya bergaul di malam-malam bulan Ramadan ini memang juga dibenarkan oleh Allah Pak ya. Jadi sah ya. Jangan kemudian pengen khusyuk terus istrinya nggak disentuh sama sekali sebulan Ramadan. Bahaya, nanti istrinya disentuh orang. Ya, jadi lebih baik memang disentuh sendiri. Termasuk juga kalau untuk istri, jangan sampai sebulan Ramadan itu saking semangatnya ibadah nggak mau melayani suaminya. Akhirnya suaminya dilayani orang. Bahaya Pak ya. Jadi lebih aman ya sesuaikan dengan kebutuhannya. Tentu ya ada batas waktu yang ditentukan ya. Ai abahu minal jima au qadruhu minal war dan sebagainya ya. Artinya dibolehkan menjima atau hal-hal yang terkait dengan anak dan sebagainya. Intinya ya seperti itulah. Wa kulu wasrabu, dan makan dan minumlah ya alail kuluh ya semalam itu, hatta yatabayyana, sampai jelas atau tampak, lakum bagi kalian al khaytul abyad, yaitu garis putih ya, minal khaytil aswadi, dari garis hitam, minal fajri, dari fajar. Artinya ini bahasa kiasan juga. Jadi bukan benang ya. Kalau dulu kan bahasa terjemahnya itu benang, sehingga tampak benang putih dari benang hitam. Dahulu sahabat Nabi itu karena menerima ayat ini, lalu dia itu menyiapkan benang di rumahnya, dua, satu hitam satu putih. Jadi dia itu baru sholat subuh kalau benang yang putih itu kelihatan. Tetapi bukan itu Pak, itu kalau Anda perhatikan sekarang kelihatan terus Pak, jadi benang putih ya. Jadi Anda nggak sempat nanti mau jima kok sudah kelihatan benang putih ya, nggak jadi ya. Bukan itu yang dimaksud, adalah ketika fajar ya, fajar sotik. Dulu itu di tempat-tempat yang masih belum banyak polusi cahaya, itu bisa dilihat ketika fajar itu muncul, itu terang Pak langit itu, meskipun nggak ada rembulan. Nah, ada fajar kadib, ada fajar sotik. Kalau fajar kadib biasanya sekitar jam 1. Kalau fajar sotik itu ya subuh itu Pak. Makanya ketika adzan subuh itulah fajar sotik. Maka makan itu boleh dari maghrib sampai subuh. Artinya kalau sudah adzan subuh ya berhentilah makan. Kalau sudah adzan subuh ya berhentilah jima. Meskipun pengantin baru ya, dari maghrib sampai subuh masa belum kelar ya, tolong dikondisikan ya, dikelarkan sebelum subuh. Usahakan sebelum subuh sudah mandi. Artinya jangan mandinya kayak orang-orang yang di luar bulan puasa. Kalau orang-orang di luar bulan puasa ketika adzan subuh baru mandi, itu tidak apa-apa Pak. Tapi kalau di bulan puasa sebelum adzan subuh harus sudah pada posisi
suci. Bedanya begitu. Kalau pas di luar bulan puasa, Anda yang penting sebelum sholat subuh. Jadi ada perbedaannya ya. Jangan sampai karena kebiasaannya kalau di luar bulan Ramadan itu adzan subuh baru ke kamar mandi, baru ngerebus air, baru mandi. Ya nanti puasanya itu jadi enggak sah ya, karena puasa dalam kondisi hadas besar ya. Basiru wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr ya. Ayat fajar shadiq bayanul khaytil abyad wa bayanul aswad mahdhuf minal lail ya. Ini penyerupaan ya. Syabbaha ma yabdu minal bayat wa ma yamtad ma'ahu minal ghabas dan sebagainya ya. Summa atimus siyam ilal lail, lalu kemudian sempurnakanlah puasa ilal laili sampai malam. Laili malam maghrib maksudnya ya, bukan malam hari, maghrib. Jadi maghrib itu sudah dianggap malam di dalam syariat kita. Maghrib itu sudah malam, makanya disebutnya sepertiga malam yang terakhir itu ya. Sepertiga malam yang terakhir, sepertiga dari jam maghrib sampai subuh dibagi tiga, sepertiganya itulah yang waktu afdolnya sholat tahajud. Ila dukhuli bi ghurubi syamsi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan juga dilarang menyimak istrinya meskipun malam ketika kamu berniat iktikaf. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bapaknya sudah niat iktikaf biasanya di 10 hari terakhir, kalau Bapak Ibu niat iktikaf maka jangan setelah dari masjid karena pengen pulang dulu lah, nemu istri, habis itu balik lagi. Itu enggak niat iktikafnya, dilarang. Kalau niat iktikaf ya sudah iktikaf, tapi kalau belum ya nanti cari waktu yang aman. Iktikaf itu jangan lama-lama, enggak kuat nanti Pak. Yang bapak-bapak, kalau yang masih belum nikah iktikaf dari awal Ramadan enggak apa-apa Pak, sampai akhir Ramadan. Nah, kalau yang sudah menikah diukur kemampuan normalnya menahan itu berapa hari. Kalau kemampuannya 10 hari, ya 10 hari niatnya iktikaf 10 hari. Karena iktikaf itu enggak boleh keluar dari masjid kecuali makan sama mandi. Jadi kalau Bapak Ibu niat iktikaf, ya sudah iktikaf di masjid. Ya nggak boleh kemudian iktikaf portable, maksudnya apa ya, PP gitu ya, maksudnya malam pulang nanti jam 12 ke sono sampai subuh pulang, itu nggak niat Pak. Iktikaf nggak begitu. Kalau iktikaf ya memang fokus di sana untuk zikir, untuk ibadah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna bil masajid ya. Tilka hududullah, itulah ya aturan-aturan Allah ya. Fala taqrabuha, janganlah kalian mendekati batas-batas larangan itu ya. Kadzalika, sebagaimana sudah dijelaskan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Itulah batas-batas yang sudah dijelaskan kepada manusia, la'allahum yattaqun, barangkali dengan itu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Wala taqulu amwalakum bainakum, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian. Artinya jangan mengambil harta orang lain. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Batil itu haram. Artinya gini, seperti apa di sini? Dikatakan seperti kasyirqah wal ghasab, seperti mencuri dan menggosok. Kalau mencuri itu mengambil barang orang tanpa diketahui dan tidak minta izin, yaitu mencuri. Tapi kalau gosok itu meminjam tapi nggak izin, atau meminjam izinnya belakangan, itu gosok Pak. Nah ini memang sering terjadi. Tapi dalam fikih nanti ada ininya, kecuali barang-barang yang uli maridohu. Uli maridohu itu diketahui orangnya mesti ngizinin kalau dipinjem, itu boleh. Misalnya Bapak Ibu punya sandal jepit di sini misalnya, nah, itu kalau ada orang mau minjem pakai wudhu terus Bapak ndak ada, kira-kira kalau Bapak uli maridohu, orang ini jelas boleh sandal jepit. Tapi kalau sandalnya sandal yang apa itu, yang kalau kena air bermasalah itu,
mesti nggak uli maridahum, jelas marah-marah. Pinjam buat wudhu aja nggak boleh, bukan begitu Pak konsepnya. Nanti kadang-kadang itu yang punya sandal yang dimarahi, kan kacau dunia sekarang itu ya. Jadi yang punya yang punya duit yang kena marah kalau utang ya misalkan ya. Jadi kadang-kadang yang punya barang itu menjadi salah gara-gara dipinjam untuk ibadah nggak boleh, dipakai wudhu aja nggak boleh. Kan ini sandal milik Allah. Kalau ada orang kayak Allah saja ngaturnya begitu, nggak boleh menggosok. Gosok itu apa? Pinjem yang izinnya di belakang, atau pinjem yang kira-kira kalau orang diizini nanti tuh akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, nolak juga percuma mau sudah dipakai. Misalnya kayak pinjem apa ya? Pinjem handuk biasanya ya, sajadah. Tapi kalau sajadah saya kira uli maridhahum. Handuk biasanya yang agak bermasalah. Apalagi pinjam celana dalam. Lo ada loh Pak, kadang-kadang itu karena celana dalamnya habis, lemari temennya terbuka, pinjam dulu lah. Tapi ngomongnya besok, kemarin saya pinjam celana dalammu ya. Itu gosip Pak. Biasanya pokoknya kalau hidup berdampingan dengan orang lain, potensi gosipnya itu ada. Jaket, apapun, sepeda ontel, bisa jadi motor, kalau kuncinya ada. Sudah gosok, nggak diisi bensin, 2 Pak, itu manggil ya. Kesalahannya 2, 1 pinjem tanpa izin, yang kedua mencuri bensinnya. Lo kecil loh Pak, kelihatannya kecil, tapi itu mengambil harta orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu pinjem motor, yang dipinjem itu motornya Pak, bensinnya itu ngambil. Makanya harus Anda isi bensinnya, wajib. Minimal kembali seperti semula, minimal. Ya gimana ngitungnya ya terserah gimana ngitungnya. Lebih aman sebelum pinjem suruh penuhin dulu, aku mau pinjem, jadi nanti kembalinya penuh. Nah, itu pulpen itu sebenarnya akadnya harus minta tintanya, pinjem pulpennya minta tintanya. Tapi salah satu saja juga enggak apa-apa. Kalau minjemnya cuma untuk tanda tangan sih masih minjem, tapi kalau minjemnya setahun, iya enggak minjem Pak. Minjem nggak dibalik-balikan, ya nggak minjem Pak itu. Ada orang minjem itu nggak dibalik-balikan sebelum rusak. Ada kadang orang begitu itu. Minjem handuk ya, tapi nggak dibalik-balikin. Sampai yang punya lupa. Dulu aku pinjam handuk kamu, ini saya balikan ya, 2 tahun yang lalu. Itu gosip Pak. Bisa jadi malah makan harta orang lain. Jadi termasuk juga mengurangi spek Pak, mengurangi kontrak. Emang yang rawan itu orang-orang yang sedang transaksi, maka lebih baik itu kita melebihi daripada mengurangi. Maka lebih baik kalau naruh harga itu yang tinggi Pak, supaya kita kalau ngelebihi itu masih ada spare-nya. Makanya kalau orang jualan itu kan potensinya ngurangi takaran atau ngurangi timbangan. Ini yang rawan. Meskipun misalnya 1 mili Pak per, dan itu bahaya. Lebih baik kita lebih 1 mili. Maka kalau orang-orang Indonesia itu rata-rata kalau nimbang itu diangetin bahasanya. Nggak tahu kalau kita anget apa adem Pak. Kalau beli yang anget, kalau jual yang adem, kan sebagian orang menjual begitu. Jadi kadang-kadang padi itu kan kalau pembeli dia itu mintanya yang anget. Tapi kalau dia kalau menjual yang adem supaya dapat untung, ya adem itu artinya fresh banget itu loh, namanya apa? Misalnya 1 kilo ya 1 kilo pas. Jadi timbangannya lurus. Harusnya kan agak naik gitu ya kalau timbangan jompat dulu itu. Nah, lebih aman dilebihkan Pak. Jadi kalau kita berjualan lebih baik lebihin sedikit, itu lebih aman daripada kurang sedikit. Kalau kurang sedikit kita dianggap memakan harta orang lain. Tapi kalau lebih sedikit kita termasuk sedekah kepada orang lain. Itu lebih aman. Lebihin sedikit meskipun 1 batu Pak. Misalkan batunya minta 1 truk, tambahin 1 batu Pak. Nah, lebih 1 truk lebih 1. Aman Pak. Ya kan gitu ya. 1 truk lebih satunya taruh di jok Pak. Ini lebihannya. Loh, itu kan konsep kita itu ngomong sama malaikat pencatat itu loh Pak. Maksudnya ini lebihannya loh kan. Itu kan batunya 1 truk, ini lebihannya. Ya, jadi memang fikih begitu Pak. Fikih itu berbasis data. Malaikat mencatat sesuai dengan data ya. Jadi
nanti urusan ya di belakang lah, kira-kira begitu. Jadi kita dituntut itu sebenarnya untuk apa? Untuk sesuai dengan apa spek dalam jualan. Banyak kasus penipuan jualan ya, online dan sebagainya. Kadang beli HP yang datang kardus, itu jelas haram Pak. Beli apa misalnya datangnya apa, beli baru datangnya apa, itu haram ya. Kira-kira kalau haram resikonya apa ya? Resikonya di akhirat nanti mesti akan bermasalah. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Atau ada orang-orang yang malah membawa ke meja hijau, kadang-kadang mengklaim tanah orang dengan mengajukan ke meja hijau, ini tanah saya, dengan bukti surat-surat yang dipalsukan. Itu kan ada juga ya. Dari dulu itu ada hakim-hakim yang disuap untuk mengalihkan harta orang lain kepada dirinya. Nanti menangin saya ya, nanti tak kasih. Nah kira-kira gitu ya. Suap itu artinya apa? Menyuap hakim supaya hakim memenangkan dia dan mendapatkan harta yang aslinya bukan haknya. Itu suap Pak. Tapi kalau untuk mendapatkan haknya sendiri itu bukan suap. Misalnya harta Bapak ada masalah, ngasih hakim itu bukan suap, karena itu hak Anda. Kalau nggak Anda ngasih hakim, harta Anda hilang, misalnya begitu. Tapi kalau itu bukan harta Anda kasih hakim supaya hakimnya mengasihi Anda, itulah yang disebut suap. Ya, suap itu ya seperti itu. Watutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan harta sebagian orang lain ya. Bil ismi, dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, sementara kamu sendiri tahu. Orang itu berbuat curang rata-rata dia tahu, sadar kalau dia curang Pak. Tak akali ini. Nah gitu ya. Pokoknya rata-rata orang curang itu sadar. Jarang orang curang nggak sadar. Sadar Pak, Bapak Ibu mesti pernah praktek toh. Kecil-kecil apapun pernah kan. Kita semua orang itu nggak bisa lepas dari pernah melakukan itu, meskipun kecil. Diakali supaya gimana caranya ya, manusiawi, tapi jangan banyak-banyak. Dan ingat ayat ini, setelah ini usahakan nggak curang. Tapi ya namanya hidup ya, orang bal-balan apa sepak bola saja ada diving dan sebagainya ya. Ya tapi jangan keterlaluan kayak yang diving kemarin, kesenggol aja langsung jatuh. Itu kan ya kebablasan ya. Yas'alunaka anil hailah, yas'alunaka anil hailah, yas'alunaka bertanya kepada kamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang bulan sabit ya. Jam'ul ihlal lima tabdu daqiqah summa tazidu hatta tamtali'a nuron summa ta'udu kama badat. Mereka itu bertanya tentang hilal. Hilal itu apa? Hilal itu bulan sabit itu loh Pak. Kenapa sih bulan itu kadang sabit, kadang purnama, kadang nggak ada? Apa kata Allah? Yas'alunaka al-hilal kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka itu adalah penanda waktu untuk manusia dan untuk haji. Jadi bulan ini adalah alat untuk menghitung hari Pak. Maka di ayat lain disebutkan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, jadi kenapa sih bulan itu nggak kayak matahari? Jadi sebagian orang-orang dahulu tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini kenapa kok bulan itu kadang sabit, kadang gede, kadang hilang, nggak kayak matahari saja standar setiap hari bulat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bulan itu setiap hari nongol dan purnama Pak, gila kita Pak, nggak tahu kapan bulan itu berganti. Makanya satu bulan itu sebenarnya hitungannya harusnya pakai bulan Pak, harusnya. Tetapi di kalender-kalender yang bukan hijriyah, satu bulan itu ngitungnya bukan pakai bulan, pakai matahari. Harusnya satu bulan itu ya satu perputaran bulan. Aneh toh, yang lain itu ya nggak tahu lah ya. Mereka hanya membagi. Kalau yang Masehi itu kan membagi satu tahun dibagi 12. Terus ketemunya berapa? 30, 31 sama 28, 29-nya Februari. Tapi kalau dalam kalender komari, kalender rembulan, satu bulan itu ya 29 atau 30. Sudah fix itu. Nggak akan berubah sampai 31 hari, nggak ada. Makanya harusnya bulan itu ya
Nah, kenapa? Bulan ini untuk penanda bahwa 1 tahun itu siklusnya 12 perputaran bulan. Lalu untuk haji apa? Supaya tahu kapan waktunya wukuf, kapan waktunya misalnya mabit, kapan waktunya mulai haji dan sebagainya. Termasuk juga bulan ini untuk waktu penanda puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dalam Islam itu menggunakan semua elemen penghitung waktu ya, baik Samsiah maupun Komariah. Samsiah itu yang dipakai di Masehi, Komariah yang dipakai Hijriah, Jawa dan sebagainya. Dalam penghitungan bulan, maka dalam syariat Islam menggunakan hitungan rembulan, salah satu bulan. Dalam waktu sholat itu menggunakan perhitungan matahari. Jadi waktu sholat itu dengan perhitungan matahari, tapi waktu puasa dengan perhitungan bulan. Zakat itu mestinya pakai perhitungan bulan, Pak. Makanya kalau haulnya zakat kita 1 tahun itu dihitung dari bulan yang Hijriah. Hijriah sama Masehi bedanya berapa? Bedanya cuma 11 hari, lebih cepat Komari. Jadi kalau setiap tahun mungkin bedanya 11 hari, tapi kalau misalkan berkali-kali, lama-lama itu ya 1 tahun ya. Makanya puasa itu nanti akan semakin maju, muter terus gitu ya. Setiap tahun itu bertambah maju 11 hari. Yas'alunaka 'anil ahilla qul ya mawaqitu linnasi wal hajj, dan untuk haji ya tadi ayyaklamu biha waqtahu ya falau istamarat ala halati lam yurah dan sebagainya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha, dan tidak ada kebaikan dengan mendatangi rumah dari belakangnya ya, bil ikhram bi an tanqibu fiha nakban tadkhuluna minhu wa tukhrajuna min tarqul bab dan sebagainya. Artinya, dan enggak dulu ada orang-orang yang sedang sedang ikhram itu kemudian pulang ke rumah ya. Artinya dulu itu ya kayak tadi ya, kayak PP tadi loh. Artinya dia pulang itu lewat pintu belakang supaya nggak kelihatan orang. Nah, jadi kalau niat ibadah ya sudah ibadah saja, jangan nyelinap pulang supaya nggak kelihatan masuk rumah. Dia pakai pintu belakang. Dulu itu rumah rata-rata ada pintu belakangnya. Kalau rumah kita sekarang itu pintunya cuma depan, Pak. Nah, kalau di kampung-kampung itu pintu depan, samping, kanan, kiri, belakang ada semuanya. Kita itu memang kadang-kadang kalau memahami ini harus disesuaikan dengan zaman dahulu. Kalau sekarang itu ya hanya orang-orang yang rumahnya masih di tanah yang luas lah, yang punya pintu belakang ya. Kalau sekarang rata-rata pintu ya cuman depan ya. Depan kadang-kadang cuman 1 ya, itulah ya. Dan sebagainya ya. Kemudian qul ya mawaqitu linnasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa ya. Akan tetapi kebaikan adalah orang-orang yang siapa yang bertakwa ya. Wa atul buyut min abwabiha, dan datangilah ya rumah-rumah itu dari pintu-pintunya ya, al-ikhram. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah semoga atau barangkali dengan bertakwa itu nanti kamu menjadi orang-orang yang bahagia atau orang-orang yang menang. Walamma sudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bait amul Hudaybiyah wa sulhul kabir an yaudal amal qabil wa yahlulahu Makkah salasa ayam dan sebagainya. Wa qatilu fisabilillah, dan berperanglah ya di jalan Allah ya, li'ila idinihi ya, untuk menegakkan agamanya. Untuk siapa? Kepada siapa? Alladzina yuqatilunakum, kepada orang-orang yang memerangimu. Ini semacam izin memberikan perang defensif. Ini kalau Bapak Ibu lihat kejadian di dunia ini, kalau negara itu diserang maka secara hukum Islam itu wajib membalas. Kalau pakai ini ya, bukan hanya negara ya, kalau kelasnya negara ya. Atau kalau misalnya sebuah kaum diserang maka hukumnya itu wajib membalas. Jadi jangan diam-diam, tidak boleh. Kalau Anda dipukul sebenarnya hukum itu wajib memukul. Jangan diam, dipukul lagi Pak besok. Ya begitu. Makanya kalau Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain, kalau dipukul, pukul balik Pak. Nah, dijiwit balik Pak.
Ya gitu ya. Kalau dipukul itu nggak usah disuruh, mesti mukul balik. Tapi kalau disayang, sayang baliknya belum tentu ya Pak, kira-kira begitu. Ya kalau dipukul itu orang udah otomatis lah, bawaan lahir itu kalau dipukul, pukul balik kan. Ya, wala tata. Wala tak tatu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan Pak. Jadi kalau kita dipukulnya pakai sapu lidi, pukul baliknya pakai sapu lidi. Sama kasarnya. Ya enggak ya. Tapi kan kadang itu kita kepancing emosi. Ini sebenarnya kan gini, betapa Allah mengatur keadilan dalam kehidupan. Kalau kamu dipukulnya sekali, balasnya sekali. Tapi kadang-kadang orang itu tersinggung lalu mukulnya berkali-kali, bahkan sampai melebihi itu nggak boleh. Ya. Kadang-kadang hanya keserempet itu terus dipukul habis-habisan, keserempet selebor motor yang nyerempet mobil, terus dia marah-marah, mobilnya dipecahin, dihancurin, dibakar. Itu nggak boleh. Harusnya kalau serempet balik Pak. Ya paling nggak jangan itulah, cukup tinggal minta bagaimana mengembalikan pada posisi semula, ya suruh membayari bengkelnya atau ganti rugi kerusakan. Itu sebenarnya bukan terus merusak punya orang lain lebih besar, nggak boleh, harus standar. Wala ta'tadu alaihim bil ibtida bil qatl ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita itu boleh membalas setara. Nanti dalam ayat lain Anda boleh membalas setara atau memaafkan, dan memaafkan itu lebih baik gitu. Tapi berat Pak. Normalnya orang itu kalau dijotos balik, ya kalau disaduk balik, ya pokoknya gitu normal ya. Jiwit balik, tarik balik, pokoknya gitu normal. Tapi harus sama setara lah, jangan terlalu berlebihan. Waktu luhum haitsu sakiftumuhum, di ayat lain malah dan perangilah mereka dimanapun kamu menemukan. Ini kalau sudah pada hal-hal yang tertentu, nanti ada namanya perang apa bahasanya ya, perang tentean bahasa Jawanya itu, perang apa ya, apa bahasa Indonesianya, perang habis-habisan. Nah, ini nanti kalau misalnya yang main itu negara-negara yang punya nuklir Pak, itu akan terjadi perang habis-habisan, habis bener Pak, kembali ke Nabi Adam, paling tinggal sisa 2 orang. Loh, bisa jadi Pak. Makanya negara-negara yang punya nuklir itu kalau hatinya nggak luas, senggol dikit luncurin wassalam Pak. Bukan hanya dia yang wassalam, tetangganya juga ikut Pak. Meskipun Indonesia itu jauh dari sono, misalnya Indonesia nggak punya nuklir, lah kalau langitnya ini penuh dengan radiasi, kita nggak kenal nuklir, ikut matinya Pak, kan ya habis gitu. Wa akhrajuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkan mereka sebagaimana kamu mengeluarkanmu. Ini kalau bahasa ini yang usir dutanya, sebagaimana kamu diusir dutamu. Apa ya, saling mengusir duta besar kalau dalam bahasa negara. Kalau bahasa yang lain itu deportasi, apa itu bahasanya. Pokoknya sebenarnya harus imbang. Kalau dikenakan tarif pajak, kenakan tarif pajak balik, harusnya begitu. Harusnya ya, kalau berani. Kalau nggak berani ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Harusnya memang kita dilatih itu kalau berani memang harus seimbang. Makanya kalau Anda lihat negara-negara yang diserang kemarin terus balas, itu benar sudah. Kalau nggak balas malah keliru. Ya kalau nggak balas ya besok dianggap nggak punya. Makanya kenapa misalnya negara-negara itu berlomba-lomba memborong alutsista. Yaitu memang sebuah negara untuk menjaga kewibawaannya harus punya alutsista Pak. Ibarat orang itu setiap orang punya senjata, harusnya setiap orang punya senjata ya. Kalau dulu itu senjata itu kan celurit, keris, golok gitu ya. Kalau sekarang ya senjata itu macam-macam ya, bisa rekening, bisa jaringan, bisa apa dan sebagainya. Min Makkah waqad fa'ala bihim dalika amul fathah ya, amul fathi ya, artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukan mereka terhadap kaliannya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini Bapak Ibu sering dengar kan? Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih sadis atau lebih besar dosanya daripada perang atau membunuh.
Fitnah yang dimaksud di sini apa? Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik, Pak. Syirik itu maksudnya gimana? Anda memfitnah batu menjadi Tuhan, itu dosanya lebih gede, Pak. Fitnah itu apa sih? Menuduh sesuatu, menuduh orang lain tanpa bukti dan tidak nyata. Seperti orang menuduh sesuatu menjadi Tuhan, padahal tidak. Itu dosanya lebih gede. Makanya jangan sesekali menuduh sesuatu itu menjadi Tuhan. Oh, itu Tuhan saya itu, bulan tuh. Kayak tadi yang dibaca ayatnya tuh. Itu kalau Nabi Ibrahim keterusan masuk ke sini ayatnya. Atau menuduh orang bisa ngilang, bisa muncul, hilang, muncul. Oh, ini Tuhan kayaknya. Menuduh seperti itu dosanya lebih gede. Artinya syirik ini dosanya lebih gede daripada membunuh. Nanti Bapak Ibu ada apa ya? Urut-urutan dosa terbesar ya. Dosa terbesar paling gede adalah syirik. Makanya jangan sampai melakukan kesyirikan. Kemudian wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram, jangan memerangi mereka di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dilarang ada peperangan ya, Pak, dulu ini ya. Hatta yuqatilukum fi sampai kamu diperangi di sana. Kecuali kamu diperangi, kamu boleh perang. Kamu boleh berperang di Masjidil Haram kalau kamu defensif. Jadi konsep dalam Islam soal perang adalah defensif, bukan berarti nggak berani. Makanya sebenarnya kita itu mungkin ya di Nusantara ini diajari itu defensif rata-rata, jarang nyerang duluan. Kalau nyenggol baru disenggol, tapi kalau nggak nyenggol ya biasa saja. Bapak Ibu kan rata-rata nggak tahu konsepnya apa. Kalau defensif itu jangan diremehkan. Kadang orang itu pendiam tapi giliran gelut ya pinter gitu loh maksudnya ya. Kadang-kadang kan melihat orang pendek, kecil loh, belum tentu kalau misalkan dia berantem kalah, belum tentu. Karena kadang-kadang orang-orang begitu kan defensif ya. Makanya penting juga orang itu tetap belajar defensif atau pertahanan ya. Jangan sampai terus kemudian nggak boleh ya. Negara itu nggak boleh nggak punya tentara, nggak boleh. Karena kalau nggak punya tentara ya nggak akan ada harganya. Hatta yuqatilukum bi ba'in qatalukum faqtuluhum, kalau kamu diperangi maka perangilah ya. Wala taqtuluhum hatta yaqtulukum, pokoknya ya jangan sampai kamu memerangi mereka sebelum mereka memerangimu ya. Ba'in qatalukum kadzalika jazaul kafir, sebagaimana itulah balasan kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita diserang oleh pihak-pihak orang yang kafir misalnya, maka wajib hukumnya kita menyerang balik. Wajib hukumnya, Pak. Makanya ini sebenarnya adalah ayat tentang keseimbangan dalam berperang ya. Jangan sampai kita giliran kita diserang, setelah diserang disuruh damai. Itu kan kacau. Nah, setelah diserang terus setelah ini gencatan senjata kayak kemarin tuh. Sudah selesai damai. Loh, habis ibarat kata, Pak, habis Anda mukul orang terus damai ya. Itu nggak sesuai, Pak. Ya harusnya pukul dulu baru damai. Jadi kalau Anda diajak damai setelah Anda dipukul, pukul dulu. Oke, damai. Setelah dipukul ngomongnya, jangan sebelum dipukul. Jadi balas dulu baru damai. Ya harus begitu. Ini Qur'annya begini. Makanya kadang-kadang orang itu dipukul orang terus diajak damai, ya aneh. Pak ini tahu kecuali mereka kemudian mengurangi atau berhenti ya. Ketika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim, artinya berhenti dari kekafiran lalu beriman, maka Allah memaafkan orang-orang seperti itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Artinya orang-orang yang dulu melawanmu, orang-orang yang dulu memusuhimu, lalu dia berhenti dari memusuhimu dan masuk Islam, maka sesungguhnya Allah memaafkan mereka. Artinya kalau Allah aja memaafkan mereka, kamu juga harus maafin mereka. Jadi jangan punya dendam kepada orang yang sudah damai, Pak. Ya misalnya kan kayak ya misalnya apapun itu, kalau dulu ya dulu ya, apa istilahnya kalau bahasanya, yang dulu biarlah berlalu, bien kalau pepatah Jawa itu, kletek kecempung kalen, bien ojo balen.
nek gak duwe ayo balen apa piye ya, enggak tahu ya, bukan itu ya. Kletek kecemplung kalen. Apa timbang golek aluwung balen. Itu kan bukan itu ya, maksudnya kalau itu pepatah yang mengajak CLBK lah kira-kira. Waqatilum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan sebenarnya ya, sehingga agama ini murni untuk ibadah kepada Allah. Karena dulu itu kenapa orang memerangi musuh-musuh orang Islam di Mekah, karena sebagian orang mengaku menyembah Allah tapi yang disembah itu bukan Allah. Maka itulah yang disebut fitnah, memfitnah berhala sebagai Tuhan. Kasihan berhalanya ya kan, memfitnah ya, dia kan nggak bisa ngomong ya. Nah, untung dia nggak bisa, kalau bisa ngomong bisa dilaporin Bareskrim itu. Nah, ya. Pak inin tahu fala udwana ila ala dolimin. Kalau misalkan mereka berhenti dari kesyirikan, fala ta'dadu alaihim, maka jangan berlebihan kepada mereka ya. Fala udwana, maka tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan dengan mereka ila ala dolimin, kecuali bagi orang-orang yang dolim. Misalkan dia sudah masuk Islam, sudah beriman, itu nggak sah dimusuhi kecuali yang dolim. Dolim itu apa? Kalau dolim ini beda Pak, dolim ini mungkin lebih kecil daripada yang syirik. Dolim itu ya orang sudah masuk Islam tapi masih suka berantem, masih suka merugikan kepada kita misalnya, itu masuknya dolim. Asyahrul haram bisyaril haram, artinya apa? Bulan yang mulia harus dengan yang bulan yang mulia. Dulu gini Pak, setiap kaum dulu itu punya bulan yang diagungkan. Dulu ada bulan Ramadan, kalau di dalam Islam itu kan ada bulan Sya'ban, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, bulan haramnya. Harusnya bulan-bulan itu dilarang perang. Nah, kalau di Jawa itu bulan-bulan dilarang perang mungkin Suro ya Pak. Perang. Apa bulan-bulan yang dimuliakan itu yang dilarang berkegiatan apa? Suro. Ini bulan Suro ya. Insya Allah nggak ada undangan pernikahan kalau di Jawa ya Suro, kecuali yang sudah melawan kemapanan budaya misalkan ya enggak apa-apa juga. Nah, jadi itu kan pilihan-pilihan, setiap kaum itu mesti punya bulan yang diagungkan. Makanya konsepnya kalau kamu diperangi di bulanmu yang mulia, perangilah dia di bulan mulia dia, gitu loh maksudnya. Jadi supaya sama-sama merasakan betapa kalau kita sedang bulan mulia kok diganggu, ya kita ganggu pada saat bulan mulia mereka. Artinya gini, contoh lain, kalau kamu diganggu saat bulan haji, ya ganggu saat dia bulan apa yang istimewa. Kalau kamu diganggu saat Idul Fitri, ya ganggu saat dia hari raya. Jadi konsepnya begitu, perimbangannya. Jadi pemahamannya asarul haram bisyaril haram ya. Wal hurumatu qisas, mana tadi? Wal hurumatu qisas, dan yang diharamkan itu, yang wajib yang dihormati itu, maka kisos itu apa? Kisos itu adalah perimbangan. Kemarin sudah saya jelaskan, kisos itu adalah perimbangan, memberi keseimbangan. Kalau kamu dipukul kepalamu, pukul dia kepalanya, itu perimbangan. Kalau kamu dipotong telingamu, potong telinganya, itu perimbangan. Jadi jangan kamu dipukul kepalamu kalau kamu di sana mukul pantatnya, ya enggak. Tapi kalau kamu mukul pantatnya orang perempuan, yang dipukul kepalamu ya, nah, nggak perimbangan itu ya. Tapi bukan itu ya yang dibahas di sini, bukan itu. Kalau itu ya mungkin ya sah-sah saja lah dipukul kepalamu. Kadang kan nggak sampai mukul kamu dipukul ya, itu urusan lain ya, bukan hal ini. Asyarul haram bisyaril haram wa hurumatu qisas, wa man tada alaikum, barang siapa berlebihan ya bil qital, dalam peperangan bil haram wal ikhram masyarul haram, fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum, berikan apa yang dia berikan, berikan efek deteren yang mereka berikan. Jadi pokoknya perimbangan. Islam mengajarkan kita memberi keseimbangan dalam kehidupan. Kalau kamu dicaci maki balik, standar, tapi jangan mulai dulu ya, jangan mulai dulu. Makanya kalau di Arab, Bapak Ibu kalau mau lihat di Arab itu, di Mesir misalnya, di Mesir itu orang berantem kayak apapun, adu mulut, itu dia nggak akan mukul duluan. Nah, jadi orang itu saling memancing untuk memukul, untuk dipukul ya. Tapi kalau dia sudah mukul, maka balasannya itu luar biasa Pak.
tapi nggak ada yang mulai. Kalau di Indonesia kan belum adu mulut langsung del ya, apalagi yang orang-orang Jawa itu malah nggak pakai adu mulut, tiba-tiba keris tiba-tiba nusuk gitu aja. Kalau orang Jawa kan ngomongnya itu ketika kerisnya sudah nusuk, tak tusuk gue. Nah, jadi pas nusuknya ngomongnya. Kalau orang sono nanti saya pukul, tapi nggak pukul-mukul. Dan beda memang ya, makanya ya karakter sebuah kaum itu beda-beda. Ya kalau kita ya jangan begitulah, ndak usah ya. Syukur-syukur nggak usah adu mulut. Kalau dia ngaduin mulut, ya kamu kasih pipi lah, pipi, kira-kira begitu. Supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindar. Kalau konsep di Jawa kalau nggak salah itu ngalah, ngalih, ngamuk gitu ya. Harus ketiga kali yang ngamuknya ya. Tapi ya nggak tahu lah ya. Ngalah pertama, kedua kok masih begitu, ngalih. Masih begitu lagi, ya ngamuk. Standar lah. Kalau sudah 3 kali kan berarti perlu dibalas dengan perseimbangan. Kalau dalam Islam nggak usah nunggu 3 kali, langsung kasih perimbangan. Maka karakter-karakter orang Arab itu kalau marah-marah langsung, nggak nunggu besok, dan nggak mendolburi. Mendolburi itu nggih tapi enggak kan gitu ya. Kalau di Arab enggak ya enggak. Jadi enggak ada tema belangkon apa itu yang katanya mendolburi. Di depannya halus, di belakangnya jendol. Enggak, kalau di Arab ya kayak di sebagian orang Indonesia yang los gitu loh. Enggak seneng ya bilang enggak seneng. Mungkin begitu ya. Ya, mungkin yang jujur apa adanya ya. Tapi enaknya kalau di Arab itu hari ini bertengkar, sudah damai, sudah nggak ada masalah, nggak ada dendam. Nah, kalau kita itu nggak bertengkar tapi dendamnya lama misalnya. Ya tapi pilihan masing-masing. Kalau bisa itu ya nggak bertengkar ya. Kalau bisa. Tapi kalaupun bisa, kalau bertengkar jangan lama-lama sakitnya. Kalau sudah selesai ya sudah. Kadang-kadang itu diungkitnya itu loh Pak. Kadang-kadang itu yang nggak boleh itu ngungkit-ngungkit. Harusnya diselesaikan dulu ya sudah gitu ya. Makanya Bapak Ibu siapapun itulah, jangan pernah bertanya masa lalunya, karena masa lalu itu nanti sudah selesai. Kalau ditanya kayak misalnya mantanmu dulu begitu, berantem lagi ya. Padahal itu sudah taubatan nasuha misalnya ya. Jadi jangan bertanya masa lalu, karena masa lalu itu tidak bisa diubah. Dan jangan cerita masa lalu, berbahaya. Sudah ceritakan masa kini dan masa depan ya, itu saja saya kira ya. Kurangi cerita masa lalu. Wala tulqu biaidikum apa tadi? Wa anfiqu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya itu Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu insya Allah mendapatkan pertolongan. Artinya orang-orang yang berani dan bertakwa kepada Allah insya Allah mendapatkan pertolongan. Makanya Rasulullah SAW itu kan dalam memimpin peperangan itu luar biasa Pak. Jadi kadang-kadang ini juga berat itu karena apa? Lawannya lebih banyak. Tapi lawan banyak itu nggak boleh mengecilkan keberanian. Makanya kalau Bapak Ibu lihat negara-negara kecil berani melawan negara besar, itu ya harusnya ada. Ya sementara ini kan banyak negara-negara yang karena lawannya negara besar langsung tunduk. Ya itulah yang harusnya tidak begitu. Harusnya harus ada yang tetap berani sebagai bagian upaya untuk memberi perimbangan, meskipun nggak tahu nanti menang apa kalah, hitung-hitungan di atas kertas kalah, tetapi Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya nggak boleh kemudian Anda menyerah sebelum berperang. Apapun itu ya, apapun itu kita nggak boleh menyerah sebelum berperang, termasuk kehidupan nggak boleh nyerah sebelum berperang, termasuk pekerjaan nggak boleh menyerah sebelum dicoba. Bisa enggak ya? Ya coba dulu. Nanti kan kalau memang ada pertolongan Allah ya bisa. Gitu. Yang penting kita tawakal Allah. Ya Allah, bismillah saya mulai pekerjaan. Logikanya secara logika sampai ya insya Allah bisa ya. Kemudian wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa anfiqu, dan berinfaklah fisabilillah di dalam jalan Allah ya.
Ini biasanya adalah dulu itu orang-orang kalau mau perang mesti butuh anggaran besar, Pak. Sekarang Bapak Ibu bisa cek orang negara-negara yang berperang itu per hari ngeluarin berapa triliun, Pak. Hanya untuk mainan, merconan. Rudal itu berapa, Pak, harganya? Coba dibuat cuman sehari itu misalkan perang, Pak, itu triliunan, Pak. Dulu sama, Pak. Dulu perang itu juga butuh pedang, butuh panah, butuh tombak, butuh macam-macam, dan itu butuh anggaran. Makanya ketika dalam kondisi perang, maka disarankan kepada orang-orang Islam itu berani mengeluarkan hartanya untuk pembelian alutsista. Kalau sekarang ya negara. Maka kalau ada negara kok sedang borong alat-alat perang, itu Bapak Ibu harusnya berterima kasih daripada Bapak Ibu yang harus beli alat itu nanti saat perang. Mending negara yang nyiapin itu. Soalnya bagaimanapun dalam kondisi perang nanti itu biasanya kan negara akan membagikan senjata. Nah, tapi kalau misalkan negaranya nggak punya senjata saat perang, ya akhirnya nggak ada perimbangan ya. Makanya penting juga ada pemimpin yang memikirkan kesiapan alutsista ya. Meskipun dalam kondisi yang tenang, hanya untuk apa? Persiapannya. Wala tulqu biaidikum, dan jangan jatuhkan tangan-tangan kalian ila tahlukati kepada kerusakan, al halak bil imsak anin nafaqah fil jihad au tarku li annahu yaqbal adu dan sebagainya. Artinya jangan sampai ketika misalnya suatu ketika ada kewajiban perang lalu kamu hemat nggak mau ngeluarin biaya membantu perang itu kamu seperti menjerumuskan kelompokmu kepada kerusakan. Jadi kalau kita terlalu irit lalu kita rusak, itu namanya tulku biaidikum ila tahlukah. Seperti orang ngirit nggak makan sebulan lalu mati, Pak. Itu seperti itu, nggak boleh. Artinya jangan irit demi kemaslahatan diri. Kalau misalkan karena irit lalu kemudian Anda sakit, itu dosa, Pak. Ngirit nggak makan cuman Indomie dibagi 2, dimakan 2 hari misalnya, lalu besoknya cikunguya ya, itu nggak boleh seperti itu. Artinya ini dalam konsep kecilnya begitu. Konsep besarnya, ketika ada musuh menyerang dirimu lalu kamu nggak mau ngeluarin uang untuk membelikan senjata, itu sama dengan Anda merusak diri Anda sendiri, membuat Anda kalah. Itu maksudnya ila tahluka. Jangan mengatur tanganmu itu menjadikan kamu kalah. Itu nggak boleh. Maka harus berusaha supaya menang. Wa ahsinu dan lebih baiklah. Wa ahsinu artinya kalau bisa itu lebih. Lebih itu artinya dalam bahasa kerennya kalau bisa ngutang nggak apa-apa. Jadi kalau pada hal-hal tertentu itu mungkin ada hal yang dibelain dengan utang itu tidak apa-apa. Misalkan ya apa ya, biasanya pendidikan dan sebagainya ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan ya. Wa timul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh lillahi kepada Allah ya. Fa inuhsirtum, jikalau kamu misalnya tercegah dari melakukan atau menyempurnakan haji atau umroh, pamastaisaro minal haji, maka permudahlah dengan menyembelih kambing ya. Wala tahliku ru'usakum, dan jangan mencukur rambut kalian, jangan tahalul dulu hatta yablughal hadyu mahilah, sampai binatang sembelihan itu tersembelih di tempatnya. Wa man kana minkum maridon au bihi adam mirasi, barang siapa di antara kalian sakit atau ada masalah di kepalanya, fabidyatun, lalu kemudian mencukur rambut kepalanya, fabidyatun, maka kena fidyah min siyamin, berupa puasa 3 hari, au sodakotin, atau bersedekah ya, bisalah saat diasoin dengan 3 sok min ghalibi kuatil balad ala sitati masakin, memberikan makan kepada 6 orang miskin. Ini tentang haji ya. Jadi kalau orang sedang haji maka sempurnakanlah hajinya. Haji itu
cuman seminggu Bapak Ibu ya. Haji itu intinya seminggu, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu haji. Sisanya itu sudah bukan haji. Jadi kalau ada orang haji plus cuman seminggu, ya itu haji saja. Yang orang normal itu 40 hari, sisanya itu ya ibadah atau ibadah-ibadah yang lain, umroh, jamaah dan sebagainya. Kalau misalkan ada kendala tidak bisa menyempurnakan haji, misalnya tiba-tiba ada perang, misalnya atau ada bencana, tanggal 9 habis wukuf, tiba-tiba tanggal 10 itu misalnya ada bencana, terus nggak bisa melakukan lempar jumroh, mungkin itu bisa diganti dengan menyembelih hewan. Kemudian sodakotin ya, atau juga orang-orang yang kena sakit atau orang yang ada penyakit di kepalanya, sebenarnya itu nggak boleh mencukur rambut sebelum hajinya selesai. Tapi kalau misalkan ada masalah harus mencukur rambut, nggak apa-apa dicukur rambutnya, tapi harus membayar fidyah atau puasa 3 hari, atau memberi makan kepada 6 orang miskin selama sebanyak 3 sok ya. Au nusuk atau menyembelih kambing. Jadi pilihannya begitu ya. Fa idza amintum, ketika kamu aman dari musuh, faman tamatta bil umrati, lalu kamu memilih haji tamattu ya. Ilal haji famastaisara minal haji, maka dia juga harus menyembelih 1 ekor kambing. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj, kalau nggak ketemu atau nggak punya duit untuk beli kambing, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari di Mekah ya. Wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, maka kemudian penuhlah jumlah puasanya adalah 10 hari, dan itu bagi orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang negaranya di Masjidil Haram, atau bukan orang-orang Saudi kalau sekarang ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah ya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pedih siksanya. Ini soal haji Bapak Ibu. Haji itu ada macamnya, ada 3, ada haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Bapak Ibu nanti yang mau haji atau yang sudah haji mungkin pernah dengar istilah itu. Ada biasanya kloter awal itu rata-rata hajinya tamattu. Tapi kalau kloter akhir kadang-kadang qiron atau ifrad. Nanti ada macamnya. Orang yang hajinya tamattu rata-rata itu nanti bayar dam bahasanya. Bayar dam itu bayar apa? Bayar menyembelih kambing. Kalau nggak punya duit bagaimana? Kalau nggak punya duit cukup puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di rumah. Jadi biasanya orang-orang yang nggak punya duit atau orang yang punya duit pun nggak mau beli kambing, itu bisa dilakukan dengan puasa 3 hari di Mekah, sisanya 7 hari di rumah setelah haji ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen coba bagaimana sih rasanya haji puasa di bulan haji, yaitu lumayan ya, apalagi pas hajinya musim panas. Saudi itu Mekah itu selalu panas Pak, apalagi di musim panas. Kalau Madinah masih ada dinginnya ya, tapi kalau Mekah itu rata-rata 34 sampai 44 ya, yang saya pernah ini ya, 34 sampai 40, kadang-kadang 41. Kita di sini yang 34 aja kadang-kadang sudah ngeluh ya Pak, apalagi yang di sana Pak, 44 kadang-kadang. Kalau di tempat lain bahkan sampai 50 ya. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu bawa baskom, dikasih air, dikasih telur, itu mateng Pak. Bener Pak, mateng. Ditaruh di luar tanpa direbus ya. Makanya ini tentang haji, namanya haji. Kalau haji tamattu itu rata-rata orang Indonesia itu hajinya tamattu. Jadi haji sampai Mekah itu biasanya sebelum masuk Mekah itu pakai ihram, lalu setelah sampai Mekah sampai Masjidil Haram itu dia tawaf qudum, setelah tawaf nanti sa'i, setelah sa'i potong rambut, setelah potong rambut itu dia lepas ihram. Nah nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah dia pakai ihram lagi, lalu melaksanakan haji sampai misalnya sampai tanggal 13 pakai ihram.
baru lepas lagi. Itu namanya tamattu. Tamattu itu apa? Haji yang mudah. Karena kalau orang pakai ihram terus dari awal datang ke Mekah sampai masanya haji, itu lumayan Pak, lumayan kayak gembel Pak. Maksudnya nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo, nggak boleh pakai wangi-wangian. Itu lumayan Pak. Makanya pilihannya banyak. Dulu ya Pak, kalau sekarang kan hotel sudah adem enak, masjid sudah adem. Dulu itu ya nggak seadem itulah. Ya, jadi dulu solusinya ya Allah itu memberikan cara haji itu banyak model. Anda tinggal pilih mau model yang mana. Dan itu nanti Bapak Ibu akan paham kalau sudah haji. Kalau belum haji tidak paham tidak apa-apa. Nanti kalau saat haji paham. Yang belum umroh ya belum paham. Nanti kalau sudah umroh juga paham. Pokoknya gitu Pak. Intinya berangkat aja. Paham nggak paham daftar aja Pak. Insya Allah nanti juga paham ya. Demikian saya kira semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum wa lahum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.